Halloween-nya Showina. Dahulu kala ketika orang jauh lebih muda dari sekarang dan kau belum lahir saat itu, ada kepercayaan yang kuat pada Showina. Keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat mengalahkan kejahatan, bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi badai terbesar bersama. Kita bisa melawan monster apapun. Atau hantu. Hantu? Orang bersama-sama bisa mengusir hantu? Benarkah, Papa Big? Ya, itu benar, Tito kecilku. Tapi itu sudah lama sekali. Kau tahu, Papa Big masih muda dan ayahmu masih kecil sama sepertimu. Wow. Ya, nak. Showina yang kau kenal sebagai rumahmu ini adalah salah satu lingkungan yang paling makmur. Orang-orang selalu peduli satu sama lain dan bahagia dan sejahtera. Tahukah kau apa keunikan Showina? Halloween Showina. Orang-orang berpakaian hantu menari, bermain, mengusir roh jahat. Papa Big benar. Orang mungkin berpikir bahwa cerita ini tentang Halloween. Tapi tunggu, cerita ini bukan hanya tentang Halloween. Ini tentang Halloween-nya Showina. Apa? Itukah alasan kita merayakan Halloween? Ya, tentu saja. Kita percaya satu malam pada setiap tahun, orang mati berjalan di bumi. Jadi kita semua berpakaian seperti hantu untuk menakut-nakuti mereka. Showina merayakan Halloween tidak hanya untuk mengusir roh jahat, tapi juga untuk mengusir emosi jahat dan negatif yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita? Ya, kurangnya rasa kemanusiaan, kedermawanan, kurangnya pengertian, semua itu hanyalah emosi negatif dalam diri kita. Ada saat ketika kita semua di Showina percaya pada cerita ini. Dan mereka juga percaya pada diri mereka sendiri. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Hantu dari gunung. Papa Big menjelaskan bagaimana hantu gunung membakar tanaman mereka dan mengambil hewan-hewan orang. Mereka datang di saat gelapnya malam dan menghancurkan kedamaian mereka. Yang selalu tertinggal hanyalah patung yang sekarang Showina kenal sebagai roh pemarah. Orang-orang segera mulai menawarkan tanaman, pakaian, dan perhiasan untuk menenangkan kemarahannya. Tapi roh pemarah selalu menginginkan lebih. Tidak peduli berapa banyak yang kita berikan, itu tidak pernah cukup. Jadi kami memutuskan untuk memberikan lebih dari setengah uang kami dan lebih dari setengah dari apapun yang kami hasilkan setiap 3 bulan. Dan akhirnya, kehancuran berhenti. Tapi orang-orang Showina hanya punya sedikit. Setelah mengambil bagian untuk roh pemarah, tidak banyak yang tersisa. Hal ini menyebabkan kemiskinan di kota dan orang-orang mulai menjadi tidak sabar dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berhenti merayakan Halloween dan selalu marah satu sama lain dan diri mereka sendiri. Ayo pulang, ibumu pasti mencarimu. Dan ayahmu mengira aku memanjakanmu dengan menceritakan semua cerita ini padamu. Ayo kita pulang. Tito tinggal bersama orang tua dan kakeknya Papa Big di sebuah rumah kecil. Papa Big adalah salah satu orang tertua di Showina. Dia sering menceritakan kisah Showina untuk menginspirasi cucunya untuk memperjuangkan kampungnya. Malam itu setelah makan malam, Tito pergi jalan-jalan dengan anjingnya, Strawberry. Apakah itu benar, Berry? Apakah Showina benar-benar bahagia? Dan jika iya, mengapa sekarang tidak bisa? Masuklah sekarang, nak. Ini hampir gelap. Tito membawa anjingnya ke dalam dan mereka mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Hal ini terjadi setiap malam tahun ini. Untuk malam tertentu, hantu bisa datang. Tidak ada waktu yang ditentukan bagi mereka untuk membuat kekacauan di kota. Orang-orang Showina tidur dengan ketakutan malam demi malam, menunggu beberapa orang yang tidak beruntung karena peternakan seseorang yang terbakar atau ternak yang hilang. Dan setelah hampir 2 minggu dalam kedamaian, malam itu adalah
Tidak, tanamanku. Papa Big berlari keluar bersama keluarganya untuk melihat apa yang terjadi. Dan itu dia, temannya peternakan Bernard. Ladangku. Sesaji kami sudah sesuai. Kenapa peternakan ini dibakar? Papa Big, lihatlah kertas ini. Dikatakan kau memberikan kurang dari yang diharapkan pada kuartal ini. Bernard menjelaskan bahwa dia tidak bisa menanam tanaman karena dia tidak punya banyak uang untuk membeli benih. Tapi orang-orang kota marah. Mereka semua mulai berteriak padanya. Beraninya kau memberi lebih sedikit hasil. Peternakanku tepat di sebelah milikmu. Bagaimana jika kebakaran merusak tanamanku karenamu? Mari jangan bertengkar di antara kita. Memberikan sedikit hasil bukan masalahnya. Hantu ini masalahnya. Papa Big benar. Dan aku katakan kita meninggalkan kota ini sekarang. Apa? Disinilah aku dan keluargaku dibesarkan. Tapi sudah cukup. Aku tidak bisa melawan kalian semua dan hantu-hantu ini lagi. Lebih baik aku pergi juga. Tidak peduli seberapa keras Papa Big mencoba meyakinkan orang-orang Shawina, tapi itu sepertinya tidak terhindarkan. Itu sudah diputuskan. Terserah dengan kalian semua, tapi 2 hari setelah Halloween, aku akan meninggalkan Shawina selamanya. Terserah dengan kalian semua, tapi aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku akan meninggalkan Shawina setelah Halloween. Tapi Papa Big, jika orang-orang mulai meninggalkan Shawina, maka Shawina akan lenyap. Keesokan harinya, Tito sangat terganggu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus pergi. Papa Big sudah kehilangan harapan. Tidak akan ada lagi Shawina, Berry. Tunggu, suara apa itu? Apakah ini rumah toko Rudy? Tunggu, Strawberry? Tidak. Saat Tito mengejar anjingnya, dia masuk ke dalam gudang kecil. Bahunya membentur karung arang dan bajunya menghitam. Iu. Dia dengan cepat menyekanya dengan tangannya, tapi itu menghitamkan tangannya. Bagus. Dan mendarat di tong tepung. Tito bangkit dan melepaskan tong dan menyeka wajahnya dengan tangannya yang menghitam. Dia melihat ke depan dan menyadari bahwa Strawberry sedang bermain-main dengan tepung di lantai. Tito dan anjingnya kini dilumuri tepung dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan saat itu... Dan yang mengejutkan Tito, hantu itu kabur. Apa itu tadi? Apa hantu itu takut padaku? Tito berpikir keras dan membuat rencana. Hari berikutnya, Papa Big mengadakan pertemuan untuk semua orang di kota. Aku tidak memanggil kalian ke sini untuk mencegah kalian. Bahkan, bukan aku yang memanggil kalian, tapi anak-anak kalian. Papa Big benar. Kami tahu bahwa kalian semua tidak ingin tinggal di sini lagi. Tapi bagaimana dengan kami? Kami tahu ketakutan akan hantu-hantu ini nyata, tapi kami hanya punya satu permintaan kecil. Untuk terakhir kalinya, mari kita semua rayakan Halloween Shawina. Ini juga merupakan malam persembahan triwulan terakhir kita. Ini akan menjadi festival terakhir di rumah kita. Iya, aku mohon. Biar kita rayakan sekali, terakhir kali. Orang-orang kota ragu-ragu untuk merayakan festival apapun bersama-sama. Tapi mereka harus menyerah pada tuntutan anak-anak mereka. Mereka semua setuju demi anak-anak mereka. Terima kasih semua. Kami hanya punya satu permintaan lagi. Kita semua harus keluar dari rumah kita tepat jam 11 malam. Semua orang setuju dan pergi. Dan ingatlah, kita harus memastikan bahwa kita semua terlihat seperti hantu dan setiap anggota berpartisipasi dalam festival ini. Semoga rencana kita berhasil, Tito. Serahkan itu padaku. Malam telah tiba, dan tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di jalan. Tapi kemudian... Dan begitu jam menunjukkan pukul 11.
Sowina sedang merayakan Halloween. Semua orang mengenakan pakaian hantu terbaik mereka dan semuanya tampak mengerikan. Begitu mengerikan sehingga hantu-hantu itu ketakutan. Tunggu, hantu ini bisa bicara? Ya, karena mereka bukan hantu. Aku menyadari ini pada hari aku melihat hantu itu di rumah toko Rudy. Dan aku serius, hantu apa yang bilang bu lagi sekarang? Hantu yang sebenarnya adalah pencuri. Mereka semua adalah pencuri. Jadi selama ini kami takut dengan badut ini. Beraninya kau menghancurkan tanaman kami. Mereka harus membayarnya. Tidak, anak-anak sudah menelpon polisi. Mereka adalah penjahat dan hukum akan melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian, polisi datang dan membawa pencuri itu. Mereka dihukum karena kejahatan mereka. Warga Sowina berterima kasih pada Tito dan teman-temannya dan memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan rumah mereka. Mereka menyadari betapa pentingnya untuk tetap bersama dan bahwa persatuan merekalah yang membantu menangkap pencuri. Mereka semua bekerja bersama dan segera menjadi makmur. Kemuliaan Sowina telah kembali. Halloween Sowina dirayakan dengan antusias setiap tahunnya. Kemenangan dalam mengusir hantu segera menjadi warisan yang tinggal bersama Sowina selamanya. Dan anak-anak Sowina mengetahui bahwa hantu yang paling menakutkan adalah yang ada di dalam diri kita.